Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Meja Belajar Akira. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk kembali membahas materi TWK HOTS tentang pengamalan Pancasila. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua yang telah menonton video ini, baik bagian pertama, bagian kedua, dan video kali ini bagian ketiga khusus pembahasan materi pengamalan Pancasila. Bagi sahabat sekalian yang telah menonton bagian pertama dan bagian kedua, bisa langsung next ke bagian pembahasan soal, karena ini kita akan review sebentar tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini sekali lagi kita review ulang. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, konsep dasar Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti lima dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila memiliki arti lima dasar yang dalam hal ini adalah 5 dasar negara. Nah, sahabat sekalian pasti sudah tidak asing lagi dengan pernyataan-pernyataan pada Pancasila ini. Nah, bunyi sila-sila Pancasila ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, agar Pancasila ini lebih mudah diamalkan oleh masyarakat, pada tahun 1978 pemerintah menyusun 36 butir-butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, ya, atau yang lebih kita kenal dengan P4. Nah, butir-butir Pancasila ini sekarang diubah yang sebelumnya dari 36 itu menjadi 45 butir Pancasila. Berdasarkan TAP MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003. Nah, pada perubahan butir-butir Pancasila menjadi 45 butir ini, dijabarkan 7 butir pada sila pertama, 10 butir pada sila kedua, 7 butir pada sila ketiga, 10 butir pada sila keempat, dan 11 butir pada sila kelima. Oke, mungkin ini sekilas tentang Pancasila dan kita langsung ke contoh soal HOTS pengamalan Pancasila. Jadi pada soal HOTS pengamalan Pancasila ini kita harus banyak-banyak latihan membaca soal-soal yang panjang, karena nanti pada SKD CPNS maka sahabat sekalian akan menemukan soal-soal yang kalimatnya cukup panjang. Baik, kita coba soal yang pertama. Kira-kira seperti ini. Naila adalah mahasiswa semester akhir yang sedang dalam proses penyelesaian penyusunan skripsinya. Dalam menyusun skripsi tersebut, Naila menggunakan data-data yang diperolehnya selama penelitian. Selain itu juga menggunakan data-data pendukung yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah. Pada penulisan data pendukung yang berasal dari jurnal ilmiah, Naila menuliskan sumber tulisannya pada bagian akhir kalimat dan menuliskannya pada daftar pustaka skripsi yang disusunnya. Pertanyaannya, perilaku yang ditunjukkan Naila merupakan pengamalan Pancasila sila
Nah, konteks yang menjadi sorotan kita pada contoh kasus ini adalah pada bagian menuliskan sumber tulisannya pada bagian akhir kalimat. Nah, ini sebagai bentuk penghargaan kepada sumber yang menjadi rujukannya. Jadi ini merupakan pengamalan Pancasila sila ke-5 pada bagian butir suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi ketika kita membaca soal yang cukup panjang ini, kita harus cukup jeli untuk mencari makna atau kata kunci pada kalimat tersebut. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Komplek perumahan di Surabaya, Jawa Timur menarik perhatian publik akhir-akhir ini. Hal tersebut lantaran 6 tempat ibadah agama dibangun berdampingan di satu kompleks perumahan. Tempat ibadah tersebut berasal dari 6 agama, yaitu masjid, wihara, pura, kelenteng, gereja bagi umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Kemudian disepakat dibangun berjajar dan berjarak hanya 3 meter. Waktu pembangunan rumah ibadah itu pun berbeda-beda. Nah, kira-kira pada konteks paragraf ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Ini sangat mudah sekali ditebak. Ketika ada teman-teman rekan-rekan sekalian menemukan kalimat yang ke arah agama, kerukunan beragama, itu pasti contoh pengamalan sila-sila yang pertama. Nah, untuk contoh kasus ini merupakan pengamalan Pancasila butir pada sila pertama, yaitu pada butir membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lanjut ya, sahabat sekalian. Contoh soal berikutnya, dalam hidup bertetangga, hal yang harus kita hindari adalah tidak parkir kendaraan sembarangan di depan rumah orang, tidak membuang sampah, kotoran, atau limbah ke tempat orang, dan tidak membuat bising atau kegaduhan di lingkungan. Nah, hal ini apabila dilakukan akan melanggar pengamalan Pancasila sila ke. Nah, konteks pada kalimat ini yang perlu kita garis bawahi adalah perilaku semena-mena, seperti parkir kendaraan sembarangan di depan rumah orang, itu salah satu contoh perilaku yang semena-mena. Tidak membuang sampah kotoran di tempat orang, itu juga konteksnya adalah tindakan semena-mena, dan ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, selanjutnya. Dalam mengambil keputusan, orang akan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan sebagai salah satu ciri khas bagi masyarakat Indonesia. Semangat kekeluargaan sebagai suatu bangsa ini harus terus dikembangkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, saya ingatkan kembali ketika sahabat sekalian menemukan contoh soal yang kira-kira mengarah ke musyawarah, pengambilan keputusan, itu dapat dipastikan merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ke-4. Untuk contoh soal ini merupakan pengamalan Pancasila pada butir musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
Dan kalau sahabat sekalian sudah mahir, tidak perlu membaca sampai habis soal nanti pada SKD. Ketika kira-kira sudah menemukan kata kuncinya, nah kalau sahabat sekalian bisa menghemat waktu dan langsung menjawab kira-kira itu pengamalan Pancasila sila keberapa. Oke, selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, ini mudah sekali dapat kita tebak dengan mudah bahwa kata kuncinya yang menonjol di sini adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga pada butir Pancasila, yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, mungkin demikian untuk bagian ketiga ini. Kalau sahabat sekalian belum menonton video pengamalan Pancasila bagian pertama dan kedua, kami silakan untuk membuka video tersebut, dan sampai jumpa kembali pada video bagian keempat pengamalan Pancasila channel Meja Belajar Akira. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.